kita masih dengan tema yang sama, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kali ini kita mau membahas tentang si bungsu ini setelah mendapatkan hartanya, dia tuh mau ngapain sih? Apa yang bakal dia lakukan dengan hartanya? Ya, kita mulai dari mana dulu nih? Dari Kak Marca boleh kali ya? Iya, Kak Marce, kalau misalnya di Alkitab dia ngapain sih? Nah, si bungsu ini setelah bungsu. dapatkan hartanya dia mau ngapain? Ya, kalau di Alkitab sih diceritakan ketika si bungsi ini mendapatkan harta dari papanya, firman Tuhan, firman Tuhan ya? Iya, Alkitab itu adalah firman Tuhan. Iya. Guys, kita bukan menertawakan ya. Sekali lagi, nanti dikira kita menertawakan Yang isi kita ayat. yang kita tertawakan bukan firman Tuhan, Iya. tapi Kak Marce. Kak Marcanya. Ya, di Alkitab mencatat bahwa beberapa hari kemudian dia menjual. Ternyata dia baru minta berapa hari, dia langsung punya niat untuk jual harta itu ternyata. Jadi dia jual, jadi dapat uang itu dia pakai untuk ke negeri seberang, seperti itu. Berarti yang dia minta itu berupa benda, harta benda. Iya, kan? sesuatu yang Harta. mungkin bisa dijual lah ya, Oke. karena dijual. Harta benda. Kalau zaman sekarang mungkin apa? Mobil, Emas. rumah, Emas, emas yang paling gampang dijual nih, emas. Terus di situ dibilangnya dalam beberapa hari. Iya. Dalam beberapa hari dijual. Hmm. Siapa konglomerat yang bisa membeli barang-barang itu? Kalau itu belum tahu ya, sampai sekarang saya Kalau juga di belum zaman tahu. sekarang kan ada toko emas ya. Ada toko emas, ada Kita- tukang gadai. Kita berandai-andai bahwa di zaman itu mungkin sudah ada, tapi dengan nama yang berbeda. NN. Oke, lanjut. Lanjut Kak. Terus Setelah itu dijual. Setelah itu dia jual, dia ke negeri seberang, ke negeri orang lah ya. Sampai sana ternyata dia pergunakan uang itu untuk berfoya-foya. Berfoya-foya itu kan sesuatu yang tidak dikontrol oleh siapapun ya, karena dia itu sudah masuk pada keinginan ya. Jadi dia pengen bebas, artinya dia nggak mau dikontrol oleh siapapun. Dia Nah. ingin bebas. Kita garis bawah itu. Dia ingin hidup bebas. hidup bebas. Bebas Adakah 17 Anda Agustus. Anda juga termasuk saya yang menginginkan hidup bebas? Gimana nih Nike? Ya itu memang banyak terjadi sih ya Kak, di kalangan ya kita nggak bilang dia remaja pemuda ya, nanti kesannya terlalu menyorot. Kita nggak tahu umurnya si bungsu ini berapa. Ya, tapi mungkin itu yang sedang terjadi di dunia ini sekarang, dunia kali ya, atau Zaman sekarang sekarang. percayalah. Jangankan dunia, namanya kita manusia itu, siapa sih yang nggak kepengen bebas? Siapa sih yang mau dirinya diatur ya kalau ini ya? Jadi ya namanya manusia pasti punya keinginan kalau bisa janganlah saya dikontrol, jangan ya saya diatur-atur, ya. Jadi kayak keinginan bebasnya ya memang namanya manusia pada dasarnya. Habit manusia. Iya. Apakah Pengen itu karena hidup dosa? bebas. Kalau berbicara untuk kembali kepada masa penciptaan, di Taman Eden itu kan Tuhan sudah kasih aturan nih, ya. Tapi ternyata ya disalahgunakan. Dia mempergunakan kebebasan itu, dia mempergunakan dengan salah pilih ternyata. Berarti dari awal sebenarnya Tuhan sudah memberi kita sebuah pilihan, kebebasan untuk memilih. Tapi tergantung kita apa yang akan kita pilih. Kalau dilihat dari si bungsu, berarti dia memilih untuk berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Menghambur-hamburkan uang. Coba Benar, kan? Nike cerita gimana cara menghamburkan uang yang baik dan benar. Guys ya, sebenarnya foya-foya itu ya boros ya, benar guys ya Kak, benar ya. Foya-foya itu kan kita boros dalam artian ya kita punya uang sebenarnya hal-hal yang nggak penting ya, karena saya juga kayak gitu sih, hal-hal yang nggak penting, yang nggak Tidak Diperlukan, tidak dibutuhkan. Kalau bahasa gaulnya nggak worth it. Ya, Apalah itu nggak agak worth it. worth it. Itu nggak usah dibeli, nggak usah
supaya kan ya seperti tadi Nika bilang, dia menghamburkan kan, otomatis Iya. menghamburkan itu kan itu juga berbicara langsung kepada sebuah tindakan sih. Tindakan Iya, tindakan yang dia lakukan ya dia habisin. Atas kehendaknya dia Iya, sendiri. atas kehendak Nah, sendiri. Jadi yang sebenarnya gini lah, kalau orang nggak mau diatur, berarti kan dia harus bisa mengatur dirinya sendiri. ya. Harus bisa memanage kas. Oke. Apa yang Ya. di-manage dari diri sendiri? Ya, yaitu penguasaan dirinya, maksudnya melihat sesuatu yang yaitu yang tadi Kak Titus bilang kan, kalau misalnya nggak worth it, nggak perlu atau tidak untuk dalam jangka waktu dipergunakan, lebih baik jangan dulu. Menurutku sih seperti itu, tapi kan kita kan nggak bisa melarang orang ya, kalau dia memang orang yang punya, orang yang berada. Ya sekali lagi ya di sini ya silakan saja, Selama tapi Anda punya uang dan tidak akan kekurangan atau tidak menyusahkan orang lain sampai harus pinjam sana. Utang apa? pinjol. Hidup pinjol. Ya kan kayak ya maksudnya ya saya ngomong di sini bukan berarti saya tidak seperti itu ya. Kalau Kak Titus dan Kak Marsha mungkin enggak. Kalau saya sih ya itu maksudnya berdasarkan apa yang saya tahu, maksudnya apa yang saya lakukan juga, karena saya orangnya masih boros, sangat boros. Jadi ya kalau menurut saya itu salah ya, tapi kembali ke teman-teman semua. Kalau ya itu yang sekali lagi dibilang Kak Titus, kalau misalnya memang orang berada, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya punya ya disimpan dong ya kan Bukan uangnya. dibagikan pada yang membutuhkan. Oh, iya. Karena kita ini harus mempraktikkan kasih. Oh. Haleluya. Gak apa-apa sih kalau mau disimpan, ditabung, invest, silahkan. Tapi paling tidak sisihkanlah berapa persen untuk membantu orang-orang. Kalau memang kalian bergelimpangan harta. Yang pastinya pintar-pintar mengatur, sebab kenapa kalau kita lihat selanjutnya ya, kalau Selanjutnya kita gimana? lihat selanjutnya ini si bungsu dia tidak tahu waktu besoknya itu akan seperti apa, dan ternyata besoknya itu ternyata bertepatan dengan ada bencana di Bencana. tempat itu, dan pada akhirnya dia sudah habis semuanya, mau bagaimana, dan pada akhirnya dia melarat. Berarti si bungsu ini waktu dia ngabisin uang, dia nggak kerja. Dia tidak melakukan sesuatu yang produktif. Iya kan. Konsumsi. Apa sih bahasanya? Konsumerisme. Apa yang dimaksud? Dia hanya menghabiskan apa yang dia uangnya punya untuk kesenangan diri Kesenangan sendiri. diri. karena kan dia berpikir bahwa saya kan punya banyak uang nih, jadi ya dia pergunakan apa yang ada, tapi dia tidak tahu ternyata besoknya itu kejadiannya Ada bencana. berbeda. Ya Kalau kalian nggak tahu bencana apa, dilihat lagi di Alkitab ya teman-teman. Ayatnya Bencana dong, yang ayatnya terjadi dong. Lukas 15 Ayat ayat 11 ya Kak. iya. Mulai. 15 mulai. Bro? 15 Mulai dari 15. Jadi baca dari situ. Jadi makanya tadi dibilang sebenarnya kalau kita punya harta banyak tapi kita pintar mengelolanya, harusnya nggak terjadi apa yang terjadi di ayat Alkitab tersebut. Maksudnya nggak sampai melarat lah ya. Kalau kita bisa mengontrol, tapi kalau kita maksudnya kalau dibilang bungsu ini kita nggak mau tembak usia ya, tapi kalau kita ibaratkan ke kehidupan nyata, nah zaman sekarang anak-anak misalnya kasih uang 500.000 deh, 500.000 kan, top up. dari 500.000 deh, padahal dia nggak tahu nih, mungkin 2 hari ke depan dia butuh uang itu untuk beli buku. kebutuhan yang lain. Contoh Iya. ya, contoh aja deh, beli buku gitu ya. Zaman yang online sih sebenarnya nggak ada ya. Tapi karena Ada dia kuota. oh ya kuota, Kuota. oke. Zoom misalnya buat keperluan sekolahnya, tapi ternyata 500.000-nya dia sudah pakai buat top up, buat game, Nah, game atau buat nonton online. Mobile Legends, nonton YouTube. Nah kayak gitu kan kita nggak tahu yang terjadi di Anda depan. harus Jadi hanya untuk kesenangannya dia sendiri, Dan dia itu ngerasa sesaat bener, akhirnya dia rela menghabiskan uangnya tanpa dia memikirkan apa yang terjadi ke depan. Padahal hidup ini seperti roda yang terus berputar. Iya. Betul. Dalam Alkitab pun mencatatkan ada waktu untuk segala sesuatu, kan ada waktunya tuh. Benar. Apa aja Jadi tuh? Ada waktu untuk Mbak, apa Kak? ada Ya, waktu nggak apa-apa yang diingat aja. Ada waktu untuk Ada waktu yang saya ingat tuh
ada waktu menabur, untuk menuai, ada menangis, waktu untuk tertawa. bersedih. Yang pastinya itu Alkitab sudah mencatat bahwa waktu itu akan berganti, terus berganti. Jadi kita tidak tahu hari ini kita lagi senang-senangnya, Banyak besok duit. Contohnya di video sebelumnya Kak itu sebelah sini ganti kamar Terus apa hubungannya Nike? hubungannya Apa apa nih? hubungannya? cuma ganti Kak. Hidup itu berganti guys. Jadi Posisinya bisa ganti. pinter-pinter lah Tapi kau mengatur. takkan terganti. Kau Oke. tetap di hati, guys. Anda sudah menikah. Oh iya. Jadi nggak boleh nggak boleh kemana-mana. Tetap di hati. Harus tetap di hati. Jadi intinya adalah kalau kita punya harta yang banyak, memiliki duit yang banyak, yang harus dilakukan tadi memanage. Dari Nika memanage. Kalau dari Kak Marce Secara umum yang apa tuh berganti-ganti. Apa bahasanya sih, Kak? Yang hidup seperti roda itu. ya. Jadi harus apa dong? Jadi itu intinya harus apa? Kalau hidup itu kan berganti-ganti. Jadi Iya dong. harus mempergunakan dengan bijak. Iya, atau harus apa? pergunakan dengan ya sepintar-pintarnya kita ngatur Sama sih. apa ya? Iya, Intinya tuh sampai mengatur. iya memanage ya. Mengontrol, mengatur, memanage sama aja. Yang intinya kan mengatur kita mengatur hidup kita dulu. Kalau kita nggak bisa mengatur kehidupan kita, gimana kita bisa mengatur apa yang dipercayakan Tuhan buat kita? Guys, Kita siapkan dulu wadahnya untuk menerima sesuatu yang besar atau Hai. Memang kalau ngomong tuh jago. Ini semua sangat mudah dikatakan, sangat mudah diucapkan, tapi bagaimana penerapan kita kehidupan sehari-hari tentu sulit. Tapi percayalah dengan bantuan Tuhan kita. amin. Bagaimana? Bentar lagi Kak itu mau sekolah teologi ya Oh, guys. oh iya, Kak. Aduh, apa kalau orang STH kan katanya sekolah tinggi hati ya. Nggak boleh gitu loh. Gak apa-apa. Sekali lagi ya, ini tidak Canda guys. Ya, ini candaan di sekitar kita aja. Kamarnya nggak tersinggung kan ya? Enggak. Ya, oke. Jadi intinya gitu ya. Gitu Kak. Atau masih kurang inti dari kamar saya? Enggak, udah dapat. Jadi intinya hari ini kita belajar bahwa harus manage segala sesuatu yang kita miliki. Mau Dan- banyak, mau sedikit, yang penting kita bisa memanage, Tuhan pasti. Haleluya. Yang kedua, sadarilah bahwa waktu kita ini tidak selalu atas, tapi ada saatnya di bawah. Bukan di bawah, tapi itu kan seperti pergantian waktu. Tapi banyak sekali pembicara yang bilang hidup itu harus seperti burung Raja Wali, terus Terbang. naik. Wah, ini yang mungkin kita bahas di video-video berikutnya. Untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini. Bye bye. Dadah.